Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan Microsoft Excel dan aplikasi C-Survey dalam melakukan pemilihan klaster pada metode Rapid Survey. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, maka hari ini kita akan lebih kepada bagaimana pengaplikasian dari kedua software ini. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa di dalam metode Rapid Survey akan ada dua tahap. Jadi kita menggunakan cluster sampling dua tahap, di mana tahap pertama adalah memilih 30 cluster, kemudian tahap kedua nanti adalah memilih sampel. Nah, di sini yang mesti teman-teman ingat bahwa pada saat memilih cluster kita harus menggunakan PPS, jadi proportional size. Supaya apa? Supaya peluang terpilihnya sampel itu menjadi sama. Jadi tidak ada sampel yang peluangnya lebih besar dan tidak ada sampel yang peluangnya lebih kecil, sehingga kaidah Epsom di dalam pemilihan sampel itu akan terpenuhi. Oke, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemilihan cluster. Nah, sebelum kita memilih cluster, yang paling penting harus teman-teman ingat adalah identifikasi dulu kerangka sampel. Kerangka sampel ini berisikan list nama desa, misalnya cluster yang kita gunakan adalah desa, dan jumlah penduduk di setiap desa. Jadi jika ada, maka kita bisa lanjutkan nanti memilih cluster secara random. Nah, untuk memilih cluster secara random itu bisa digunakan dua cara. Yang pertama secara manual atau dengan menggunakan software. Secara manual, teman-teman bisa menggunakan tabel random. Jadi banyak tabel-tabel random yang tersedia di internet, bisa teman-teman download sendiri. Kemudian untuk menggunakan software, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun aplikasi C-Survey. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk tabel random. Bagaimana cara menggunakan tabel random? Langkah pertama adalah teman-teman bisa menutup mata, kemudian menunjuk secara acak satu nomor pada tabel. Nah, untuk menunjuk satu nomor atau nomor pertama pada tabel ini harus diingat berapa jumlah desa atau klaster yang ada di populasi tempat kita akan melakukan rapid survey. Jika jumlah desa di populasi tempat kita melakukan rapid survey terdiri dari 3 digit, misalnya sampai ratusan, maka nomor yang kita tunjuk pada tabel random itu juga terdiri dari 3 digit. Tetapi jika jumlah desa atau klaster pada populasi yang tempat kita melakukan rapid survey hanya terdiri dari 2 digit, misalnya maksimal hanya 99 desa, maka nomor yang kita tunjuk pada tabel random itu juga cukup 2 digit saja. Setelah itu, setelah teman-teman mendapat angka pertama, kemudian pilihlah angka berikutnya itu dengan interval 1, 2, dan seterusnya, terserah. Yang penting adalah konsisten. Jadi pada nomor pertama, nomor kedua, dan berikutnya itu dipilih dengan aturan yang konsisten, baik ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, sehingga didapatkan 30 klaster. Nah, contohnya ini setelah menutup mata kita dapat nomor 49. Kemudian misalnya kita tentukan bahwa pakai interval 2 nih. Oh, berarti setelah 49 maka ada 98, kemudian ada 12 dan seterusnya sampai diperoleh 30 klaster atau 30 desa untuk rapid survey kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menggunakan Microsoft Excel dan nantinya bagaimana menggunakan C-Survey. Ingat tadi di awal saya katakan bahwa sebelum memilih klaster maka identifikasi dulu kerangka sampelnya. Nah, ini ada data-data mengenai desa yang ada di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komiring Ilir. Nah, data ini saya peroleh dari BPS. Di sebelah kiri ini ada nama-nama desanya, ada 25 desa di kecamatan tersebut, dan di sebelah kanan ini adalah jumlah penduduk pada setiap desa. Ingat ya, jadi kerangka sampel itu harus terdiri dari nama desa dan jumlah penduduk di setiap desanya. Setelah kita mendapat kerangka sampel,
baru kita melakukan proses kedua, yaitu menghitung jumlah kumulatif tiap desa. Ingat, karena di PPS itu kita melakukan random dengan melihat jumlah populasi keseluruhan, jadi bukan jumlah desa, sehingga kita perlu yang namanya jumlah kumulatif di setiap desa. Sebab yang akan di random nanti adalah jumlah penduduk di dalam setiap desanya. Kemudian setelah kita menghitung jumlah kumulatif, baru kita melakukan proses random dengan rumus ini, yaitu sama dengan run buka kurung tutup kurung bintang buka kurung n ini adalah jumlah populasinya nanti, kemudian minus 1 tutup kurung plus 1, seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita langsung praktek saja menggunakan Microsoft Excel-nya. Oke, ini kita udah buka Microsoft Excel. Ini di sebelah saya buka PowerPoint yang tadi untuk melihat data-data desa dan jumlah penduduk di setiap desanya. Nah, kita buat dulu judul kolomnya. Oke, nomor, kemudian nama desa. Oke, kemudian kolom ketiga adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk. Oke, setelah jumlah penduduk, di kolom keempat kita buat jumlah kumulatif. Ini nanti untuk proses acak. Jadi kita akan mengacak dengan menggunakan jumlah keseluruhan dari populasi. Nah, tinggal kita entry satu-satu jumlah desa ini. Oke, kemudian kemudian jumlah penduduknya kita juga entrykan seperti ini. Oke, nah untuk jumlah kumulatif teman-teman bisa mengkumulatifkan dari yang pertama 1583, jadi penambahan seperti biasa ya. Nah, sama dengan ditambah ini. Oke, ini sudah saya entry semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini ada 25 desa, kemudian jumlah penduduknya di masing-masing desa, dan kita sudah membuat jumlah kumulatif dari keseluruhan desa. Jadi total populasi yang ada di tempat kita akan melakukan rapid survey sebesar 62.694. Nah, ini yang akan dijadikan dasar untuk melakukan proses acak. Nah, langkah pertama sudah selesai, input desa, kemudian langkah kedua melakukan perhitungan jumlah kumulatif desa. Langkah berikutnya adalah kita membuat melakukan proses random dengan rumus random. Nah, rumus randomnya adalah seperti ini. Oke, kita langsung masukkan rumus randomnya sama dengan run, kemudian buka kurung tutup kurung bintang, terus buka kurung lagi n. Nah, n di sini adalah n total dari seluruh populasi, yaitu 62694. Ingat tadi karena kita akan melakukan proses acak dengan menggunakan PPS, sehingga yang menjadi acuan dalam proses random itu adalah total populasi, bukan jumlah desa yang 25 tadi. 62694, kemudian minus 1 tutup kurung plus 1, seperti itu. Tinggal kita enter. Nah, ini adalah hasil randomnya. Jadi teman-teman lihat nanti, nah kita bulatkan saja, jadi nggak usah pakai koma karena angka kita nggak ada koma nih. Hasilnya adalah 57745. Nah, di sini teman-teman lihat angka 57745 itu ada di mana? Nah, kalau kita lihat 57745 itu ada di desa nomor 23, yaitu Kijang Ulu. Di sini jumlah penduduknya, kita lihat yang kumulatif ya. Jadi kumulatifnya itu dari 56280 karena yang sebelumnya 279. Jadi 56280 sampai 58868. Nah, sehingga 57745 ini itu berada di Desa Kijang Ulu. Jadi di sini kita memilih Desa Kijang Ulu. Nah, untuk jumlah penduduk berikutnya untuk desa-desa lainnya, klaster lainnya, tinggal kalian
seret saja ke bawah gitu ya sampai terpenuhi jumlah klaster yang diinginkan. Misalnya 30 berarti kita seret sampai diperoleh 30 nomor. Atau sebagai contoh kita bikin 5 saja ya. Jadi ini sebagai contoh saja, misalnya kita akan memilih 5 klaster. Nah, oke. Nah, ini adalah desa-desa yang terpilih sebagai klaster kita untuk rapid survey. Jadi 42073 tinggal kalian lihat di data di mana nomor ini berada. Jadi 42073 itu ada di di Alisan Buntal ya, nomor 18. Kemudian 125 ini berada di sini Sidakersa ya kan, karena di sini datanya penduduknya sampai 17.212. Kemudian yang ketiga 29228 ini ada di nomor 13 nih, karena nomor 13 ini dari 28774 ya, kita lihat angka sebelumnya sampai 33399, jadi ada di sini. Kemudian yang keempat 51262 ini berada di Desa Serigeni Lama. Nah, di sini ya, karena di sini dia jumlah kumulatifnya sampai 53034. Kemudian yang terakhir 41887 ini berada di Desa Tanjung Lubuk ya, karena di sini jumlah kumulatifnya itu sampai 42025, di mana jumlah sebelumnya itu 41053. Artinya di Tanjung Lubuk ini jumlah kumulatifnya atau nomor urutnya tadi berdasarkan jumlah kumulatif adalah 41054 sampai 42025, sehingga angka 41887 ini berada di Tanjung Lubuk, seperti itu. Jadi mudah sekali caranya, tinggal teman-teman yang penting adalah identifikasi dulu kerangka sampelnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi C-Survey untuk membantu proses random atau pemilihan klaster. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi C-Survey. Nah, untuk memulai menggunakan C-Survey, teman-teman bisa mengklik simbol new di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman disuruh menuliskan atau membuat file untuk kita menyimpan data kita. Misalnya kita buat latihan rapid survey misalnya. Oke, kemudian langsung klik create. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini tinggal teman-teman mengisikan keterangan-keterangan yang terkait dengan rapid survey yang akan kita lakukan. Misalnya nama surveinya apa, bisa diisi di sini. Misalnya survei imunisasi misal gitu ya. Kemudian primary sampling unitnya siapa, ini keterangannya. Jadi kalau di teknik sampling non SRS, maka primary sampling unit itu adalah tempat di mana kita akan memilih sampel. Karena kita menggunakan cluster, maka di sini primary sampling unitnya adalah cluster, karena setelah cluster kita memilih sampel gitu ya. Kemudian sampling unit, size unit, number of household-nya, population. Nah, di sini size unitnya adalah misalnya jumlah rumah tangga gitu ya, number of household gitu ya. Oke, ini tinggal diisikan saja keterangannya. Nah, yang paling penting adalah ini, keterangan sample size-nya. Jadi klasternya mau ambil berapa klaster, kemudian household-nya per klaster itu berapa. Kalau merujuk kepada kaidah survei cepat, maka klasternya berjumlah 30. Jadi minimal kita mengambil klaster itu 30 kalau pakai survei cepat. Sedangkan household-nya atau rumah tangga di setiap klaster itu adalah 7 ya, karena kaidahnya kalau dia adalah kejadian yang sering, maka kita bisa menggunakan 30 kali 7. Jadi total 210 sampel. Nah, setelah itu tinggal pilih oke. Nah, ini otomatis maka mereka sudah menyimpan data kita. Langkah selanjutnya adalah pilih klaster data. Nah, di sini tempat di mana kalian akan memasukkan nama-nama desa, seperti kita mengentrikan nama-nama desa dan jumlah penduduk pada Microsoft Excel sebelumnya. Nah, di sini prosesnya juga sama, kalian entrikan satu persatu gitu ya.
tinggal pilih add. Kemudian misalnya nih nama desanya tadi Bulu Cawang. Oke. Kemudian jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya 1583 itu ya. Tinggal kalian pilih oke. Nah, dia akan ke entry. Dan begitu seterusnya sampai semua desa di lokasi yang akan kita lakukan rapid survey itu terentrykan. Seperti itu. Oke, ini sudah saya entry ya, tinggal satu lagi, Tanjung Rancing, kemudian jumlah penduduk desanya 2575. Klik oke. Nah, ini udah semua desa di populasi tersebut saya entrykan. Sekarang langkah berikutnya, kalau sudah semuanya, tinggal teman-teman pilih cluster selection ya. Tinggal pilih cluster selection, kemudian teman-teman klik run. Oke, nah jadi di sini teman-teman cek pada kolom cluster selected. Nah, ini adalah cluster-cluster yang terpilih sebagai cluster rapid survey kita. Jadi desanya ada Muara Batu, Kedaton, Jua-Jua, dan seterusnya sampai desa Tanjung Menang. Nah, jumlah atau angka di dalam kolom cluster selected itu menunjukkan jumlah klasternya. Jadi di desa Muara Baru misal contohnya ini tandanya ada 6, berarti jumlah responden yang teman-teman ambil itu 6 kali 7 ya kan. Kemudian Kedaton juga 6, berarti 6 kali 7, artinya Kedaton ini terpilih 6 kali sebagai klaster. Kemudian Jua-Jua dia hanya 1, berarti cukup 7 orang seperti itu, karena tadi aturannya adalah 7 orang untuk setiap klaster. Nah, jadi seperti ini cara memilih klaster dengan menggunakan bantuan software C-Survey seperti itu. Oke, baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan dari C-Survey. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.